Salam Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap penyertaan di dalam hidup kami. Bersyukur kami bisa melewati satu malam dan bisa menikmati hari yang baru yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan untuk mengawali hari kami hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam persekutuan dengan Engkau. Kami akan membaca firman Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan, dan kami akan siap untuk melakukan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Bunyinya demikian. Keluaran 17 ayat 1 sampai ayatnya ke-7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikian pembacaan firman Tuhan, dan tema kita hari ini adalah adakah Tuhan di tengah-tengah kita. Sebagai pengantar untuk renungan saya hari ini, saya memberikan sebuah kisah di mana ada sebuah keluarga Kristen yang hidup sederhana, terdiri dari 3 orang, yaitu ayah, istri, dan 1 anak. Tetapi disayangkan sekali bahwa istrinya ini telah meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi keluarga ini tinggal 2 orang, yaitu ayah dan anaknya yang masih berumur 2 tahun. Pada suatu hari anak ini jatuh sakit pada tengah malam. Kemudian ayahnya ingin membuatkan segelas teh hangat bagi dia. Tapi ketika dia ke dapur ternyata persediaan tidak ada. Kemudian ayah ini masuk ke dalam kamarnya dan berdoa kepada Tuhan dan berkata demikian, "Tuhan, malam ini anak saya sakit. Saya cuma meminta kepadamu ya Tuhan, segelas teh hangat saja untuk anak saya ini. Tolong saya ya Tuhan." Selesai berdoa, kemudian dia pergi, dia keluar dan mulai mengetuk pintu rumah tetangga-tetangganya. Tetapi ternyata tak ada seorang pun yang membukakan pintu baginya. Dia pulang dengan muka yang sedih. Dia sangat kecewa, terutama kepada Tuhan. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, hari ini saya cuma minta segelas teh hangat, tetapi Tuhan tidak berikan. Apalagi kalau saya minta yang lain." Sejak itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak ini meninggalkan gereja dan tidak pernah ikut di dalam persekutuan-persekutuan orang percaya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa kadang-kadang orang seperti ini kelihatannya sudah mengenal Tuhan karena rajin gereja, rajin berdoa dan lain-lain. Tapi ternyata dia belum mengenal Allah dengan benar. Allah hanya dijadikan sebagai pemuas kebutuhan jasmani tanpa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang lebih dari itu. Demikian juga dengan orang Israel.
Mereka mirip seperti kisah yang saya sampaikan ini. Dari sisi kronologinya kita dapat melihat bahwa peristiwa di Keluaran 17, bacaan kita hari ini, terjadi tidak lama setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana bangsa Israel telah tiba di padang gurun Sin kira-kira sekitar 1,5 bulan setelah mereka keluar dari Mesir. Kita dapat melihat ini di dalam Keluaran pasal 16 ayat pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian di Keluaran pasal 17 ayat 1, bacaan kita hari ini, bangsa Israel berangkat daripada Gunung Sin itu dan berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan berikutnya, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Rafidim, dan dikatakan di sana bahwa mereka berjalan sesuai dengan titah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi lihat apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan mereka. Ternyata orang Israel menemukan bahwa tempat perkemahan yang mereka diami saat itu, yaitu di Rafidim, tidak ada air untuk diminum. Sehingga mereka mulai bertengkar, mulai marah kepada Musa. Seakan-akan Musa lah yang mengajak mereka keluar dari Mesir dan menyuruh mereka melewati padang gurun. Padahal kita tahu bahwa semua itu sudah di dalam rencana Tuhan. Kemarahan dan pertengkaran yang mereka lakukan adalah tindakan mempertanyakan Tuhan yang telah berjanji akan memberkati dan menjamin kehidupan mereka, bahkan dalam perjalanan mereka menuju Kanaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi mereka sudah berjalan sesuai dengan titah Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan lewat Musa. Mereka merasa bahwa ketika berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan titah Tuhan, maka mereka merasa aman-aman saja, hidup dalam kenyamanan, tidak akan menghadapi masalah. Tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka menghadapi musuh-musuh mereka, bahkan mereka kesusahan di dalam mendapatkan air seperti teks yang kita baca hari ini. Di sini kita juga belajar, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sekalipun kita selalu menuruti firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan setiap hari, bukan berarti bahwa masalah hidup selesai, bukan berarti masalah hidup tidak ada. Tidak seperti itu. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus mengalami dan menghadapi berbagai masalah. Bahkan mungkin masalah antara hidup dan mati seperti yang dialami oleh orang Israel, di mana mereka menghadapi masalah paling dasar, itu kebutuhan pokok, dan itu adalah antara hidup dan mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kita menghadapi situasi-situasi seperti itu. Mari kita melihat bagaimana orang Israel menghadapi situasi mereka pada saat itu, yaitu dengan bersungut-sungut kepada Musa. Dan pastinya sungut-sungut ini kepada Tuhan juga. Seakan-akan Tuhan membawa mereka untuk mati di padang gurun, bukan tujuan untuk menyelamatkan mereka. Terbukti dari perkataan mereka di ayat 3, yaitu Keluaran pasal 17 ayat 3. Mereka berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Selain itu juga, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka bertengkar hebat dengan Musa, bahkan hampir melempari Musa dengan batu. Kemarahan ini memuncak di mana mereka mencobai Tuhan dengan berkata, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Ini menunjukkan begitu lemahnya iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka sulit mempercayakan hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Bahkan kita melihat, bukankah mereka barusan diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir, dicap, dimateraikan sebagai umat pilihan Allah, umat kesayangan Tuhan. Kita dapat melihat ini di dalam Keluaran pasal 6 ayat 6. "Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Bahkan di pasal 16, mereka baru saja menikmati makanan dari surga, yaitu mana, di mana mereka tak perlu bekerja keras. Mereka hanya disuruh mengumpulkan dan menikmatinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Israel
hanya berpikir bahwa keselamatan atau kebebasan yang mereka terima, yang Tuhan anugerahkan bagi mereka adalah keselamatan fisik atau keselamatan secara jasmani. Padahal Tuhan menginginkan mereka lebih dari itu. Supaya apa? Mereka makin mengenal Tuhan, mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih dari sekedar makanan dan minuman itu. Mereka dipilih oleh Tuhan dari begitu banyak bangsa sebagai bangsa kepunyaan Allah. Ini membuktikan bahwa pembebasan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi mereka bukan bersifat jasmani, melainkan hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen mengukur kebaikan Tuhan dari kepenuhan berkat jasmani, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dengan banyaknya uang, mereka merasa Tuhan itu baik. Dengan tidak berkekurangan, baik itu makanan, minuman sehari-hari, Tuhan itu baik. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudaraku, ketika masalah itu datang, mereka sudah mulai bersungut-sungut, bertengkar sana sini. Bahkan ironisnya Bapak, Ibu, banyak anak Tuhan meninggalkan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa ukur kebaikan Tuhan berkat jasmani yang kita nikmati hari lepas hari. Kebaikan Tuhan itu adalah kemurahan kasih-Nya dengan pengorbanan yang disalib, mencurahkan berkat rohani dalam hidup kita dan melepaskan kita bukan dari perbudakan dunia yang fana, melainkan perbudakan dosa yang membawa kepada kematian kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah bukan membebaskan kita dari penderitaan jasmani, melainkan menghidupkan roh kita yang mati oleh dosa-dosa kita, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, harusnya hidup kita tetap bersyukur kepada Tuhan, baik itu suka maupun duka, baik dalam penderitaan maupun dalam sukacita. Kita tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan, pengorbanannya yang telah Dia lakukan di kayu salib. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit? Marilah kita bersikap seperti Musa, di mana ketika dia menghadapi orang Israel, menghadapi situasi-situasi yang rumit, dia tidak mengurung diri, dia tidak melarikan diri atau bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia berseru kepada Tuhan. Keluaran 17 ayat 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Dia tahu bahwa masalah ini dia tidak bisa selesaikan dengan mudah. Maka salah satunya solusi adalah dia berseru dan berdoa kepada Tuhan. Musa bergumul di dalam kehendak Tuhan dan berkata, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Musa terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan kulakukan? Ini membuktikan bahwa iman Musa begitu kokoh, sehingga ia dalam menghadapi si kesulitan antara hidup dan mati ini, Musa tetap bersandar pada Tuhan. Musa berseru dan menyerahkan pada Tuhan sebagai pembela yang adil apa yang mereka alami saat itu. Dia mempercayai Tuhan dalam kuasa-Nya akan menolong mereka. Musa percaya penyertaan Tuhan di dalam panggilannya sebagai pemimpin. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita buktikan iman yang kokoh kita kepada Tuhan. Mari kita tetap berseru, mari kita tetap berserah, bersandar pada Tuhan. Kita percaya Allah mampu menolong kita dalam keadaan dan situasi apapun sesuai dengan kehendak-Nya. Kalau Tuhan Yesus mampu mengalahkan maut yang begitu menakutkan kita, apalagi dengan pergumulan kita yang tidak ada apa-apanya di matanya, Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kita. Kita juga telah menyaksikan bagaimana Allah bertindak terhadap orang Israel. Setelah Musa berdoa di hadapan Tuhan, kemudian Allah berfirman, kemudian Dia wujudkan janjinya itu kepada mereka dengan memberikan mereka air minum sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan. Kita dapat melihat ini di ayat 5 dan ayat 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Aku akan berdiri di hadapan kamu di atas sebuah batu besar di gunung Sinai. Pukullah batu itu, maka air akan memancar untuk diminum orang. Musa melakukan hal itu di hadapan para pemimpin orang Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya percaya bahwa dalam menjalani hidup kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi jangan sampailah kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, apalagi mencobai Tuhan dengan perkataan-perkataan kita, melainkan apa yang kita lakukan. Marilah kita berseru di dalam doa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berserah pada kuasa Tuhan, dan marilah kita bersandar pada Tuhan yang sudah mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita ketika Ia berjanji. Ia adalah penjamin hidup kita dengan setia. Oleh karena itu, tetaplah berpegang teguh, beriman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia satu-satunya penolong yang setia di dalam hidup kita. Amin.